bayi. Di sini saya akan melakukan konseling kehamilan pada ibu hamil yang berusia trimester ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti Maria Novitasari Fauzia dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan ibu konseling kepada ibu hamil di trimester ketiga ini Ibu. Waktunya yaitu dari sekitar pukul 9 sampai 9.45 Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh, boleh. Oke, kalau begitu Ibu, di sini topiknya yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan pada ibu hamil di trimester ketiga ya Ibu. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu udah tahu belum Ibu kalau trimester ketiga itu dimulai dari minggu keberapa Ibu? Oh, dari minggu keberapa Teh? Dari minggu, di sini Ibu, trimester ketiga di kehamilan berlangsung dari minggu ke-28 sampai 40 kehamilan. Dari perkembangan bayi sendiri, bayi dianggap sudah cukup matang pada akhir minggu ke-37, hanya menunggu waktu untuk lahir Ibu. Oh, seperti itu. Iya. Pada minggu ke-36, posisi kepala bayi sudah harus menghadap ke bawah ya Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan USG Ibu? Oh, sudah. Bagaimana hasilnya, sudah sesuai Ibu? Sudah. Baik, jika bayi tidak pindah posisi, biasanya akan disarankan untuk dokter untuk mencoba memindahkan posisinya Ibu. Tapi karena ini Ibu sudah sesuai, jadi sudah bagus ya Ibu ya. Lalu di sini ini ada gambar-gambarnya Ibu seperti ini. Sekitar minggu ke-32, tulang-tulang bayi telah terbentuk sepenuhnya. Bayi juga bisa membuka dan menutup matanya dan merasakan cahaya. Tubuh bayi akan mulai menyimpan mineral seperti zat besi dan kalsium pada usia 32 minggu Ibu. Lalu di sini selanjutnya ada perubahan tubuh ibu hamil pada trimester ketiga Ibu. Pada trimester ketiga ini ibu hamil akan mengalami rasa sakit dan pembengkakan di sekujur tubuh, terutama pada daerah kaki Ibu. Pada daerah kaki, daerah tangan, dan juga wajah. Dan juga wajah. Payudara ibu hamil juga bisa mengeluarkan ASI pada usia ini. Sebagian ibu hamil mungkin mengalami kecemasan menjelang persalinan juga Ibu. Cemas yang dialami ibu hamil bisa membuatnya sulit tidur. Gejala kehamilan lain yang terjadi selama trimester ketiga juga antara lain lebih sering merasakan gerakan bayi Ibu. Apakah betul? Oh iya, betul. Ya, lalu mengalami kontraksi Braxton Hicks. Apakah Ibu tahu itu Braxton Hicks Ibu? Oh, tidak. Apa itu? Ya, itu adalah kontraksi yang timbul secara tidak teratur dan waktunya tidak saling berdekatan antara satu sama lain dengan kontraksi selanjutnya Ibu. Sedangkan kontraksi asli biasanya terjadi secara berkala dan berlangsung sekitar 30 sampai 70 detik. Lalu di sini ada sering buang air kecil, ada sakit punggung, dan juga heartburn Ibu. Ibu tahu heartburn itu apa? Oh, tidak. Apa itu Teh? Nah, di sini Ibu, heartburn adalah kondisi di mana seseorang terkadang merasakan sensasi terbakar di dada Ibu. Apakah Ibu pernah merasakannya? Oh iya, pernah. Baik, kondisi ini dapat memperburuk Ibu setelah makan atau di malam hari atau ketika berbaring. Heartburn sebenarnya adalah gejala penyakit GERD Ibu. Faktor risiko termasuk faktor-faktor yang meningkatkan produksi asam lambung, serta masalah struktural yang memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Penyebabnya yaitu dengan jumlah yang makan yang melebihi kapasitas lambung Ibu, sehingga terjadi tekanan pada lambung dan merasakan atau karena sembelit. Oh, seperti itu. Iya, betul Ibu. Lalu di sini ada nutrisi pada saat trimester ketiga. Kebutuhan nutrisi tetap wajib dipenuhi selama trimester ketiga kehamilan agar ibu hamil dan bayi tetap sehat sampai waktu persalinan datang. Makanan tinggi serat yang berasal dari buah atau sayuran, protein, dan rendah lemak perlu masuk ke dalam daftar makanan sehari-hari pada trimester ketiga. Pastikan juga ibu hamil minum banyak air putih, termasuk konsumsi vitamin prenatal Ibu. Di sini ada contohnya nih sayuran yang mengandung tinggi serat, yaitu ada brokoli, ada labu, ada wortel, ada bayam. Lalu di sini untuk buah-buahannya
ada leci, ada pisang, ada mangga, dan juga raspberry Ibu. Dan diselingi juga dengan meminum vitamin prenatal. Apakah Ibu diselingi juga meminum vitamin Ibu? Oh iya, minum. Ya, bagus kalau begitu Ibu. Mendapatkan nutrisi yang sehat dan seimbang membantu tubuh Ibu yang lelah untuk tetap bugar selama trimester ketiga. Meski kondisi badan dan emosional menjadi lebih mudah lelah Ibu, ibu hamil perlu tetap aktif selama trimester ketiga. Lalu di sini yang selanjutnya ada hal yang harus dihindari ibu hamil saat trimester ketiga Ibu. Berikut hal-hal yang sebaiknya ibu hamil hindari saat memasuki trimester ketiga kehamilan. Yang pertama, olahraga berat atau latihan kekuatan yang bisa menyebabkan cedera pada perut seperti seni bela diri Ibu. Lalu ada batasi mengonsumsi kafein dan alkohol. Apakah Ibu suka ngopi Ibu? Oh tidak. Ya, baik kalau begitu. Lalu di sini ada kebiasaan minum obat sembarangan alias tanpa anjuran dokter. Jadi apabila ibu merasakan ada keluhan atau apa, ibu jangan sembarang minum obat ya Ibu. Sebaiknya ibu lakukan kontrol terlebih dahulu pada dokter. Lalu ada konsumsi ikan mentah dan makanan laut yang bermerkuri tinggi seperti sushi, itu kan rata-rata menggunakan dari laut dan juga mentah ya Ibu. Sebaiknya itu dihindari. Lalu minum susu yang tidak dipasteurisasi atau produk susu lainnya. Jadi kan suka ada ya Ibu yang bilang bahwa minum langsung setelah diperah itu baik. Tapi untuk ibu hamil terutama di trimester ketiga sebaiknya dihindari ya Ibu. Lalu tidak mengonsumsi daging yang diawetkan, tidak mengonsumsi seperti kornet yang seperti itu Ibu. Ibu lebih baik memasak sendiri untuk dagingnya ya Ibu ya. Baik, dan ini Ibu ada yang terakhir di sini mengenai tanda-tanda akan melahirkan pada trimester ketiga Ibu. Di sini yang pertama ada keluar lendir dengan bercak darah dari misfi. Selama hamil terdapat lendir kental yang menutupi leher rahim Ibu. Menjelang persalinan leher rahim akan melebar dan membuat lendir itu keluar dari misfi. Lendir tersebut bisa berwarna kuning, merah muda, atau ada bercak merah. Keduanya lendir bisa menjadi pertanda bahwa ibu akan segera melahirkan. Namun lendir juga bisa berupa muncul saat ibu berhubungan intim pada masa kehamilan atau melakukan pemeriksaan misfi. Jadi tidak usah panik ya Ibu. Lalu di sini selanjutnya ada sakit punggung atau kram. Ibu akan merasakan nyeri pada punggung karena beban perut yang bertambah serta peregangan pada otot dan sendi sebagai persiapan melahirkan. Ibu juga akan merasakan kram atau sakit pada perut seperti tanda-tanda premenstruasi. Apakah Ibu sering merasakannya Ibu? Ada. Ya, baik. Ya, yang selanjutnya di sini ada kontraksi palsu. Ibu akan merasakan sakit perut yang mirip kontraksi saat akan melahirkan. Kontraksi ini disebut kontraksi palsu atau yang tadi yaitu Braxton Hicks Ibu. Kontraksi palsu ini terjadi sekitar 30 sampai 120 detik saja. Ketika ibu menenangkan diri atau berganti posisi duduk, kontraksi ini akan menghilang Ibu dengan sendirinya. Ibu bisa membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi sungguhan dengan memerhatikan letak rasa sakitnya. Jika ibu merasa sakit di daerah perut atau panggul, biasanya itu adalah kontraksi palsu. Tetapi jika rasa sakitnya terjadi di bagian bawah punggung, kemungkinan itu adalah kontraksi sungguhan. Dan di sini ada terbukanya serviks. Sebagai persiapan melahirkan, jaringan serviks akan menjadi elastis dan terbuka selebar beberapa sentimeter. Bagi ibu yang sudah pernah melahirkan, serviks akan lebih mudah melebar sekitar 1 sampai 2 cm. Tapi bagi yang baru pertama kali melahirkan, serviks yang membuka sebesar 1 cm belum bisa menjamin ibu akan segera melahirkan. Di sini ada gambarnya Ibu. Ini adalah gambar serviks orang normal dan ini adalah bila serviks yang akan melahirkan Ibu. Bisa dilihat ada perbedaannya ya Ibu ya. Oh iya. Ya, dan di sini terakhir ada air ketuban pecah.
Jika air ketuban sudah pecah, itu berarti ibu akan segera melahirkan. Biasanya wanita akan mengalami kontraksi dulu sebelum air ketubannya pecah. Tetapi ada juga yang mengalami pecah ketuban terlebih dahulu. Ketika air ketuban itu sudah pecah, segera periksa ke rumah sakit karena air ketuban adalah cairan yang melindungi bayi dari kuman ibu. Jika cairan tersebut habis, maka kemungkinan bayi akan mudah terkena infeksi seperti itu. Untuk air ketuban mungkin hampir semuanya mengetahuinya ya ibu ya. Dan sudah selesai ibu di sini untuk konseling kehamilan yang saya lakukan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada kehamilan trimester ketiga ibu. Baik, kalau begitu ibu bisa tolong sebutkan lagi ibu, apa sih pengertian dari trimester ketiga itu ibu? Trimester ketiga itu masa kehamilan yang berlangsung dari minggu ke-28 sampai ke-40. Iya betul ibu. Dan lalu perubahan tubuh yang terjadi pada trimester ketiga itu apa saja ya bu ya? Seperti bengkak kaki, bengkak tangan, dan adanya bengkak pada wajah. Iya, lalu kebutuhan nutrisi yang diperlukan ibu itu sekiranya apa saja ya? Sayuran tinggi serat seperti brokoli, labu, wortel, dan bayam. Iya. Lalu buah tinggi serat seperti leci, pisang, mangga, dan raspberry, juga vitamin. Iya, lalu hal apa yang harus dihindari ibu oleh ibu hamil pada masa kehamilan trimester ketiga ini ibu? Olahraga berat, terus mengkonsumsi kafein, kebiasaan minum obat sembarangan, mengkonsumsi ikan mentah, lalu minum susu yang tidak dipasteurisasi, dan tidak mengkonsumsi daging yang diawetkan. Iya betul. Lalu yang terakhir ini ibu, tanda-tanda melahirkan itu seperti apa ibu? Akan keluar lendir dengan bercak darah dari misfi, sakit punggung atau kram, lalu kontraksi palsu, terbukanya serviks, dan pecahnya air ketuban. Baik ibu, bagus ya, berarti ibu sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan ibu ya. Alhamdulillah. Lalu ibu untuk rencana tindak lanjutnya nanti saya akan melakukan konseling lagi mengenai pasca melahirkan ya ibu. Topiknya, tempatnya ibu apakah mau di sini lagi bu? Oh iya, boleh. Boleh. Untuk waktunya mungkin ibu maunya kapan ya bu ya? Terserah. Oh baik, nanti kalau begitu waktunya saya akan informasikan lagi ya ibu ya. Terima kasih atas waktunya ibu. Mohon maaf bila saya ada kekurangan ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Itulah konseling kehamilan yang telah dilakukan pada ibu hamil trimester ketiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.